Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ini saya sudah sampai di halaman 93, soal nomor 7, 8, 9, dan 10 yang akan dibahas di video kali ini. Karena soal nomor 1 hingga soal nomor 6 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Cek aja ya, Dek. Kalau kamu kesulitan mencari linknya, boleh tanya Kak Sari di kolom komentar. Nanti Kak Sari carikan, insya Allah. Oke, kita mulai dulu untuk soal nomor 7 ya. Sebelum mulai, ada baiknya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya, mungkin saja ya, Dek ya. Jadi bisa jadi grafik fungsi kuadrat itu tidak memotong sumbu X. Nah, kita jawab dulu untuk penegasannya seperti ini. Nomor 7, iya, grafik fungsi kuadrat dapat saja tidak memotong sumbu X. Karena ditanya alasannya, kita berikan penjelasannya. Seperti ini, sudah Kak Sari salin ya untuk alasannya. Alasannya yaitu apabila puncak grafik berada di atas sumbu X, sementara grafiknya terbuka ke atas. Maksudnya seperti gambar ini. Di sini grafiknya kan terbuka ke atas. Nah, puncak grafiknya itu ada di atas sumbu X. Ini sumbu X-nya, ternyata dia puncaknya itu di atas sumbu X. Berarti kan tidak akan pernah memotong sumbu X gini ya. Setelah turun gini, nah nyampe puncak dia kan naik lagi. Tuh, dia nggak akan ketemu dengan titik di sumbu X ini. Atau alasan yang keduanya seperti ini. Grafik fungsi kuadrat juga tidak memotong sumbu X apabila puncak grafik berada di bawah sumbu X sementara grafik terbuka ke bawah. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Grafiknya terbuka ke bawah dan ternyata puncaknya itu ada di bawah sumbu X ya di sini. Jadi dia tidak memotong sumbu X tuh, nggak bisa lanjut ke atas sana. Setelah mencapai puncak gini terus turun lagi. Makanya jawabannya untuk nomor 7 mungkin saja ya, Dek ya. Jadi bisa jadi grafik fungsi kuadrat itu sama sekali tidak memotong sumbu X ya. Nah, untuk tambahan info aja buat kalian, situasi atau gambar yang seperti ini ketika grafik fungsi kuadratnya selalu berada di atas sumbu X, ini disebut dengan definit positif. Kalau grafik fungsi kuadratnya selalu berada di bawah sumbu X, ini disebut dengan definit negatif. Itu tambahan info saja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Nah, jelaskan alasanmu. Kalau urusannya dengan sumbu Y, jawabannya tidak mungkin ya. Artinya, grafik fungsi kuadrat pasti memotong sumbu Y. Memotong di berapa titik? Hanya di satu titik. Ya, penjelasannya kalau dalam kata-kata seperti ini. Dalam kalimat, maksud Kak Sari ya, kalimat tertulis seperti ini. Nomor 8, tidak mungkin. Penegasannya, grafik fungsi kuadrat pasti memotong sumbu Y. Tadi untuk lebih lengkap memotong sumbu Y-nya hanya di satu titik koordinat ya. Alasannya apa? Ini dia, sudah Kak Sari tuliskan. Alasannya karena grafik fungsi kuadrat yang disimbolkan dengan fx merupakan grafik berbentuk parabola. Jadi dia berbentuk parabola. Parabola itu kan ada puncaknya gitu ya, dia, dan dia bukan merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y atau sumbu X. Dia merupakan parabola. Parabolanya juga parabola terbuka ke atas atau ke bawah terhadap sumbu X ya. Jadi kalau dilihat dari sumbu X, dia merupakan parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sehingga jika grafik fungsi digambar secara menurus, pasti akan memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, gambarnya seperti ini. Kalau kita perhatikan sekilas di sini grafik fungsi kuadratnya, seakan-akan dia tidak memotong sumbu Y, bener kan? Ini dia berhentinya di sini, puncaknya ada di bawah sini. Tetapi Dek, karena ini merupakan parabola, dalam hal ini parabola yang terbuka ke atas, dan sisi yang di sebelah sini ini kan bukan sisi yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga kalau diteruskan, ini kita misalnya teruskan begitu ya, ini lama-kelamaan juga pasti akan tuh memotong sumbu Y. Bener kan? Ini juga kalau diteruskan nanti ke sana ya. Nah, yang memotong sumbu Y yang ini. Dan dia hanya memotong sumbu Y itu satu kali saja ketika nilai X-nya sama dengan 0 di sini.
kayak gitu. Paham ya? Kalau dia bukan merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y, ya pasti nanti akan memotong sumbu Y. Nah, di satu titik ya, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Di sini memotongnya. Parabola kan sifatnya seperti itu ya. Kalau dilihat dari sini turun dulu, kemudian ada titik puncaknya. Setelah titik puncak ini dia naik lagi kayak gitu ya. Untuk penjelasan dalam bentuk kalimatnya atau alasan dalam bentuk kalimatnya, kalian boleh pakai bahasa kalian masing-masing. Yang penting intinya sama ya. Intinya harus sama tadi ya, bahwa grafik fungsi kuadrat pasti memotong sumbu Y. Alasannya karena dia berbentuk parabola, dan jika diteruskan, nah pasti ada satu titik yang memotong di sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Kayak gitu ya. Gunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, biar tambah pinter ya, jadi tidak sama persis dengan Kasari, itu malah lebih baik loh ya. Intinya saja yang diambil. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Nah, ini tadi masih nyambung dengan yang di sini, yang di nomor 7 ya, Dek ya. Di nomor 7 tadi kan pertanyaannya tidak memotong sumbu X. Jawabannya mungkin saja. Nah, sekarang kalau yang nomor 9 justru memotong sumbu X-nya pada 3 titik yang berbeda. Mungkin apa tidak? Jawabannya jelas tidak mungkin ya. Alasannya ini kalau Kak Sari bahasanya seperti ini. Tidak mungkin grafik fungsi kuadrat tidak mungkin memotong sumbu X di 3 titik karena grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola terbuka dengan satu titik puncak ya, sehingga hanya memotong sumbu X di 2 titik atau justru sama sekali tidak memotong sumbu X-nya. Kalau yang contoh memotong sumbu X di 2 titik yang ini ya. Nah, perpotongannya ada di sini 1, 2. Terus kalau yang contoh tidak memotong sumbu X yang seperti ini ya, puncaknya ada di bawahnya sumbu X ini, seperti yang nomor 7 tadi, kayak gitu. Nah, pertanyaannya yang nomor 9 tadi kan justru memotongnya pada 3 titik, ya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena ciri khas parabola itu setelah dia turun mencapai puncak terus kembali lagi ke atas ya, tidak mungkin turun lagi ini Dek. Begitu juga yang tidak memotong ini ya. Nah, setelah dia naik terus mencapai puncak, pasti akan turun. Ini kalau sudah turun terus ya, tidak mungkin kembali naik lagi gini, nggak mungkin. Namanya juga parabola. Jadi hanya seperti ini ya, naik puncak terus turun, udah ini turun terus ini Dek ya, kayak gitu. Jadi tidak akan mungkin memotong di 3 titik pada sumbu X ya. Maksudnya 3 titik itu gini, ini gini, satu, ini sudah motong 1 ya, terus kembali nih motong 2, terus masa balik gini lagi. Nah, ini nggak mungkin ya. Ini 3 nih, 1, 2, 3. Ini nggak mungkin. Ini bukan gambar grafik fungsi kuadrat. Terus ini gambar grafik apa, Kak? Ini gambar grafik yang akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat berikutnya, yaitu di SMA ya, atau di bangku kuliah nanti. Khusus untuk grafik fungsi kuadrat hanya berbentuk parabola terbuka. Oke, ini Kak Sari hapus ya, supaya tidak mengganggu. Nah, cukup jelas ya sayang ya. Gunakan bahasa kalian masing-masing, boleh. Intinya harus sama ya, tidak mungkin. Kayak gitu, siap? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau ini sih jelas lagi ya, jawabannya pasti apa Dek? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin ya. Kalau menggunakan kalimatnya Kak Sari seperti ini, tidak mungkin. Nah ya, grafik fungsi kuadrat tidak mungkin memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat yang berbeda. Karena grafik fungsi kuadrat hanya memotong sumbu Y di 1 titik koordinat, yaitu ketika nilai X sama dengan 0, itu saja. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, dia baru memotong sumbu Y, dan hanya 1 kali itu saja. Di sini Kak Sari buatkan 3 buah ilustrasi ya. Nah, ini dia. Memotong sumbu Y-nya untuk gambar yang pertama ini di sini. Ini juga ketika X sama dengan 0 dan hanya 1 kali ini memotongnya ya. Untuk gambar yang kedua seperti ini terbuka ke bawah. Memotongnya di mana? Di sini ya. Ketika X-nya juga sama dengan 0. Oke.
Untuk gambar yang ketiga, terbuka ke atas kayak gini. Nah, memotongnya ada di sini ya, memotong sumbu Y-nya. Itu jelas-jelas hanya satu kali, Dek. Nanti ini kalau dilanjutkan ke sana, ini juga dilanjutkan ke sini, nggak akan memotong sumbu Y lagi. Tidak mungkin memotong dua kali ya. Ini boleh aja dilanjutkan kayak gini, boleh ya. Tapi dipastikan tidak akan memotong Y lagi, hanya satu kali ya, tepat satu kali aja. Seperti itu untuk jawaban soal nomor 10. Oke. Sudah rampung ya, nomor 7, 8, 9, 10 sudah Kasari bahas dengan bahasanya Kasari ya. Nanti kalian menjawab dengan bahasa kalian sendiri, itu lebih baik sesuai pemahaman kalian. Karena sudah selesai, Kasari mau undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Kalau kamu suka, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.